up, be victorious ya. Nah saudara, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang simpel saja dari surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, hidup dalam Kristus ya. Mari kita buka surat Ibrani pasal 10, saya baca ayat 19, saudara 20, demikian kita saling bergantian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20 silakan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 kita baca bersama, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalau sudah perhatikan teks ini saudara ya, maka ada 4 kali kata marilah kita ya. 1, 2, kemudian ini 3, 4 ya. Jadi penulis surat Ibrani menulis 4 kali kalimat marilah kita. Nah saya mendapatkan impresi dari 4 kalimat marilah kita ini kita bisa belajar 3 prinsip kebenaran mengenai kehidupan di dalam Kristus. Mari kita sama-sama renungkan saudara. Yang pertama saudara adalah kehidupan iman. Katakan kehidupan iman, 2, 3. Kehidupan iman saudara ya. Nah jadi kalau saudara baca ayat 19 sampai 22, saya baca secara cepat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita, ya ini yang pertama, menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini adalah marilah kita yang pertama, bicara mengenai kehidupan iman. Nah saudara, kalau saudara baca ayat 19 dan 20 saudara, ini penulis surat Ibrani menyatakan bahwa oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, maka setiap orang percaya punya akses untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sekali lagi, oleh karena pengorbanan Yesus, semua orang percaya punya akses untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah atau hadirat Allah. Berapa banyak dari saudara adalah orang-orang yang percaya pada pengorbanan Yesus? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang sama kanan kiri, kamu punya akses masuk tempat kudus. Amin. Kita semua orang percaya punya akses masuk ke tempat kudus Allah. Kita masuk ke hadirat Allah oleh karena darah pengorbanan Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau saudara baca perjanjian lama saudara ya, di sana dicatat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap setia mengasihi manusia. Dia buat perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Israel. Ya banyak sekali perjanjian-perjanjian yang buat. Dan kalau saudara tahu di hukum Taurat saudara, ketika bangsa Israel umat pilihan Tuhan ya di bawah kepemimpinan Musa, waktu itu Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan tempat kudus ya. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tempat kudus supaya Tuhan itu bisa berdiam bersama dengan umat pilihannya yaitu Israel. Karena memang Tuhan itu ingin dekat dengan umatnya. Sekalipun umat sudah jatuh dalam dosa, tapi kesetiaan Tuhan tetap mengejar mereka. Dan Tuhan bilang sama Musa, tolong buatkan aku tempat kudus. Dan kita semua tahu pada zaman Musa tempat kudus yang dibuat itu namanya tabernakel, ya, kemah suci atau kemah pertemuan. Tapi di zaman Raja Salomo tempat kudus Allah itu namanya bait suci, saudara.
Nah, sekarang kita lihat konteks di tabernakel maupun di bait suci, saudara. Saya coba cari di Google, nanti kelihatan nggak ya gambarnya? Wah, sorry, kurang bagus. Nanti sudah search aja sendiri di Google ya, ruang Maha Kudus, ruang kudus gitu ya. Ini saya ngambil dari Google, saudara. Ini adalah tempat kudus yang Tuhan minta untuk Musa buat, saudara ya. Sama, bait suci juga sama, itu ada 2 ruangan. Jadi di dalam tabernakel maupun di bait suci, itu ada yang namanya ruangan kudus ini, saudara. Dan ada tirai di sini, dan kemudian ada ruangan lagi yang namanya ruangan maha kudus. Nah, ruangan maha kudus ini di dalamnya, ini kelihatan gak ya? Ini ada yang namanya tabut perjanjian, saudara. Tabut perjanjian ini adalah lambang dari kehadiran Tuhan secara khusus atau personal kepada umatnya. Jadi tabut perjanjian itu adalah tempat di mana Tuhan hadir dan bertahta secara khusus atau secara personal kepada umat kepunyaannya. Special presence of God ya. Itu ada di tabut perjanjian. Dan kalau sudah baca kitab hukum Taurat, saudara ya, 5 kitab Musa, di sana dijelaskan khususnya di imamat bahwa hanya imam besar, saudara ya, satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus ini. Hanya imam besar, saudara, yang bisa masuk untuk mewakili umat Tuhan Israel masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana di situ ada tabut perjanjian atau lambang dari kehadiran Tuhan. Dan saudara, ini ada tirai ya. Ini ada tirainya ini sangat tebal, saudara. Ada tirai yang sangat tebal yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus, yang memisahkan antara hadirat Allah dari umat Allah, saudara ya. Dan imam besar itu, keturunan Harun, saudara, hanya bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus itu 1 tahun 1 kali, bayangkan. Jadi mereka, imam besar ini mewakili bangsa Israel, hanya bisa masuk ketemu Tuhan secara personal 1 tahun 1 kali. Yaitu di hari Yom Kippur, hari pendamaian, saudara ya. Saudara bisa lihat itu di kitab Imamat, saudara. Di sana imam besar mewakili umat Tuhan, mewakili Israel, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saudara, di hari pendamaian itu. Dan di sana imam besar datang dengan membawa korban binatang ya. Di sana dicatat lembu jantan, kambing jantan, domba jantan untuk dipersembahkan. Karena dalam konsep Alkitab, saudara, darah itu melambangkan kehidupan. Ya, jadi semua makhluk nyawanya itu ada di dalam darah. Jadi makanya tidak ada pengampunan tanpa darah ya, saudara ya. Darah itu melambangkan kehidupan, sehingga ketika dosa, kita tahu upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut, kebinasaan, terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu sebabnya untuk bisa menghapus dosa harus melalui darah. Karena darah itu lambang kehidupan. Jadi imam besar itu akan membawa darah korban binatang yang tidak bercacat celah itu 1 tahun 1 kali di hari pendamaian masuk ke ruang Maha Kudus, dan darahnya itu dipercikan sebagai simbol bahwa dosa umat Israel telah dihapuskan. Tapi itu terjadi tiap tahun berulang-ulang, karena memang korban binatang di perjanjian lama itu bukan korban yang sempurna. Makanya terus-menerus diulang-ulang setiap tahun. Dan kita sebagai orang percaya, kita tahu korban binatang yang tidak bercacat celah dalam perjanjian lama itu adalah gambaran dari datangnya korban yang sempurna, yaitu korban Tuhan Yesus Kristus yang darahnya tercurah di atas kayu salib untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus dan adil. Amin. Dan kita baru saja merenungkan itu di Jumat Agung dan Minggu Paskah, saudara. Pengorbanan Yesus membuka akses ya, jalan yang baru. Saudara, ini kita bisa lihat, nah ini dia, dikatakan Yesus itu membuka jalan yang baru, karena jalan ini tidak bisa diakses di perjanjian lama. Dan jalan yang hidup, karena Yesus mati tapi dia bangkit. Dan setelah itu dia hidup untuk selama-lamanya, saudara. Nah, saudara, dikatakan juga bahwa Yesus bukan hanya korban yang sempurna, tetapi dikatakan juga Yesus adalah imam besar yang sempurna. Jadi Yesus bukan hanya mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi Allah Bapa, tetapi dia juga adalah imam besar untuk semua orang percaya.
imam besar yang sempurna. Itu sebabnya kita bisa masuk ke hadirat Allah setiap saat, setiap waktu, di mana saja dan kapan saja. Ini semua bukan karena kebaikan kita, tapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, tugas imam di perjanjian lama itu adalah sebagai pengantara dan pendoa. Ya, jadi imam besar itu mewakili umat Israel berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus, saudara, sebagai pengantara dan pendoa. Dan kita bersyukur tuh karena pengantara dan pendoa kita adalah pribadi yang maha sempurna, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan kita semua orang-orang percaya yang berada di dalam Yesus, kita tahu Yesus berada di dalam Allah selama-lamanya, itu sebabnya kita semua juga punya persekutuan yang kekal dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah quotes yang bagus yang dikatakan kita memiliki jaminan penuh bahwa Allah selalu menyambut kita ketika kita mendekat kepada Dia. Karena kita tidak mendekat berdasarkan pekerjaan kita atau perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan pekerjaan Yesus yang sempurna. Saudara, dari sinilah panggilan di ayat 22 tadi ya. Karena kita sudah mengerti makna dari pengorbanan Yesus atas hidup kita, maka implikasinya adalah kita dipanggil untuk mendekat kepada Allah setiap saat. Bilang sama kanan kiri, kamu dipanggil untuk mendekat sama Tuhan setiap saat. Amin, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus ya, dengan darah anak domba. Kita bisa masuk ruang Maha Kudus dengan darah korban yang sempurna dan imam besar yang sempurna. Itu sebabnya saudara dan saya dipanggil setiap hari, setiap saat untuk punya persekutuan dengan Allah. Dan Allah adalah Allah yang selalu menyambut kita. Karena di dalam Kristus kita diterima dan dicintai sepenuhnya oleh Allah. Saya ulangi. Di dalam Kristus kita diterima dan dicintai sepenuhnya oleh Allah. Dan ini sangat penting. Karena salah satu kebutuhan terbesar manusia itu adalah kebutuhan akan penerimaan. Ya, setiap manusia itu butuh dicintai, butuh diterima, saudara ya. Khususnya untuk orang-orang yang mereka hormati, yang mereka kasihi. Penerimaan itu membuat kita merasa aman dalam menjalani hidup ini. Ya. Penerimaan itu membuat kita merasa tenang dalam menjalani tantangan, godaan, masalah, persoalan, kesulitan. Kita butuh rasa aman, saudara. Dan ini sangat penting. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Allah selalu menyambut kita. Kita diterima dan dicintai sepenuhnya oleh Allah. Dan ini sangat penting, saudara. Dan saya percaya bahwa kata condemnation di sini bukan hanya bicara aspek teologis, bahwa hubungan kita sudah tersambung atau terkoneksi kembali sehingga kita punya loving relationship with God. Tapi saya percaya ini juga punya makna psikologis, sudah dalam kehidupan manusia. Karena dalam hidup ini seberapa sering kita menjadi orang-orang yang defensif ya, atau sudah mungkin pernah lihat ada orang yang sangat defensif ya hidupnya ya, melalui kata-kata yang diucapkan, saudara. Dia berusaha untuk membela diri, dia berusaha untuk membuktikan diri, saudara, bahwa dia tidak pernah salah, bahwa dia selalu benar. Ada orang-orang model seperti itu dan ujung-ujungnya orang model seperti ini dia akan mempersalahkan orang lain ya. Dia akan mempersalahkan situasi dan keadaan. Dia selalu defense. Karena apa? Karena dia mengalami insecure. Dia mengalami ketakutan. Ketakutan untuk tidak diterima orang. Ya, ketakutan untuk tidak dicintai sama orang. Itu sebabnya dia akan mencoba defense, saudara ya. Dia akan mencoba menciptakan image-image yang baik supaya orang terima dia, supaya orang mengasihi dia. Ya. Dan ini sebuah berita yang kita tahu hari-hari ini sedang terjadi. Banyak orang merasa tidak aman hidupnya. Itu sebabnya mereka nggak bisa terima ketika ada orang tegur, mereka merasa mereka sedang diserang, dihakimi. Ya. Padahal enggak. Ya.
Orang lain tegur dia itu demi kebaikan sebetulnya. Tapi karena dia insecure, ketika ditegur, ketika diberi masukan, ketika diberi nasihat, bukannya bilang terima kasih, tapi dia malah marah saudara ya. Dia serang balik karena dia insecure. Banyak orang yang gak bisa tidur dengan nyenyak, makan juga gak bisa kenyang, gak bisa menikmati hidup. Karena dia merasa orang sedang nyerang dia, orang sedang menghakimi dia, orang sedang menolak dia. Padahal enggak saudara ya, itu karena ada kekosongan di hati. Karena ada kehampaan di hati. Dan saya percaya pengorbanan Yesus bukan hanya membawa kita punya hubungan dengan Allah, tapi Yesus juga mau membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan yang selama ini menghantui kita. Dan saya percaya saudara bahwa inilah berita, kabar baik buat kita semua. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya rasa aman dan tenang dalam menghadapi segala keadaan di dunia ini. Amin. Kita tahu bahwa hari-hari terakhir keadaan di dunia ini makin sukar. Keadaan di dunia ini akan lebih banyak lagi goncangan. Kita semua tahu saudara. Itu sebabnya kita butuh rasa aman. Kita butuh ketenangan. Dan semua itu hanya bisa kita dapatkan dalam kasih dan penerimaan Allah. Dan Yesus sudah membuka akses itu kepada setiap kita. Sehingga kita boleh terus ada dalam ketenangan, dalam menghadapi goncangan, kita tetap bisa menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang diterima dan dicintai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dan kasih Tuhan itu sudah cukup buat kita. Dan ini memang sebuah proses yang menurut saya tidak mudah karena kita harus terus menikmati, mengalami dan menghidupi kebenaran ini. Makanya Tuhan tahu itu, makanya Tuhan kasih. Firman Tuhan berkata kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, karena Tuhan tahu kita itu masih suka takut ya, kita masih suka cemas, makanya tiap pagi dikasih saudara ya, karena Tuhan tahu memang persoalan emosi manusia ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan secara singkat. Ya, tapi setiap hari Tuhan memperbaharui lagi sampai kita punya emosi yang stabil. Ya, sampai kita punya emosi yang tenang, yang kuat. Dalam menghadapi realita yang tidak sesuai ekspektasi kita bisa tenang. Dalam menghadapi orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan, kita bisa tenang. Dalam menghadapi kegagalan, kita bisa tenang. Dalam menghadapi penolakan orang, kita bisa tenang. Dalam menghadapi kehilangan, mungkin saudara kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang saudara kasih, kita tetap bisa tenang dan tidak kehilangan harapan. Kita tetap tidak putus asa, kita tetap punya Tuhan yang mengasihi dan menerima kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan kepenuhan hidup kita itu ada di dalam penerimaan Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang membuat hati kita utuh dan penuh sehingga kita bisa punya rasa aman. Saudara, ini yang pertama, keyakinan, kehidupan, iman. Yang kedua, saudara, kehidupan di dalam Kristus itu bicara mengenai kehidupan pengharapan. Katakan kehidupan pengharapan, 2, 3, kehidupan pengharapan. Ayat 23, marilah kita yang kedua sekarang ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Inilah marilah kita yang kedua saudara ya. Hidup di dalam Kristus itu bicara mengenai kehidupan pengharapan. Nah, saya mau jelaskan konteks dari surat Ibrani, saudara. Jadi surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Jadi orang-orang Yahudi yang terima Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka jadi Kristen, murid-murid Yesus. Dan pada waktu itu, saudara, orang-orang Kristen Yahudi ini mereka sedang mengalami penganiayaan. Jadi konteks surat Ibrani ini, itu konteksnya mereka sedang menderita, saudara. Mereka sedang mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi. Mereka juga mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, itu jumlahnya banyak, saudara. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penderitaan lahir batin, saudara. Jadi suasana atau konteks surat Ibrani itu adalah orang-orang Kristen sedang dalam tekanan. Mereka sedang dalam pressure. Dan saya percaya bahwa penganiayaan itu bukan hanya terjadi pada waktu itu, ketika zaman itu saja. Tapi sampai hari ini kita pun mengalami penganiayaan. Saudara sadarkah bahwa sebagai orang Kristen kita juga berhadapan dengan banyak tantangan iman.
Ya, yang kalau kita nggak hati-hati bisa membuat kita menyerah jadi orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang yang menyerah dalam perjalanan iman mereka menjadi lemah dan putus asa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan tentu sudah tahu itu juga ada. Jadi jangan bilang nggak ada. Karena memang kita terus sepanjang abad, bukan hanya zaman gereja mula-mula di surat Ibrani, tapi sampai zaman kita sekarang. Kita ini menghadapi challenge, saudara. Kita ini menghadapi tantangan, budaya, dunia. Ya, kalau di negara maju seperti Korea ini, saudara, kita menghadapi tantangan materialisme, konsumerisme, sekularisme. Ya, mereka menentang kebenaran Alkitab, mereka menolak Kristus. Ya, LGBT, free sex, itu di negara-negara maju, saudara. Kalau orang Kristen nggak hati-hati, ya, nggak jaga hati dengan segala kewaspadaan, akhirnya mereka pun ngikut arus dunia. Ya, akhirnya mereka mencintai dunia dan segala keinginannya dan akhirnya sudah tidak lagi ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Ya, saya menggembalakan 10 tahun, saya lihat orang come and go, saudara. Nggak cuma come and go karena for good ke Indonesia, kalau itu sih nggak apa-apa. Tapi come and go artinya ada beberapa orang yang sudah tidak lagi memiliki iman yang utuh kepada Kristus, ya. Karena memang saya harus akui untuk mempertahankan iman utuh kepada Kristus, kita harus berpegang pada pengharapan. Jadi ini nyambung, saudara, ya, kehidupan iman, dan yang kedua kita juga butuh pengharapan. Di tengah situasi yang tidak mudah, penulis surat Ibrani bilang, pegang teguh pengharapanmu, sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Pegang teguh pengakuan tentang pengharapanmu. Kita semua sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kita terima Dia. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, aku tahu upah dosa adalah maut dan aku bersyukur karena begitu besar kasih-Mu, Engkau mati bangkit buat aku nerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, masuklah ke dalam hatiku selama-lamanya. Oke, itu kan pengakuan iman. Kata penulis surat Ibrani, pegang teguh itu. Ya, karena apa yang kita sedang deklarasikan itu bernilai kekal, bernilai abadi. Jangan sampai kita digeser oleh tekanan dunia, digeser oleh kenyamanan dunia, digeser oleh kekayaan yang tadi sempat dibahas di Voice of Pentecost, ya, digeser oleh rasa sakit. Ada banyak orang juga nggak tahan dengan rasa sakit, dan akhirnya mereka kepahitan sama Tuhan. Ya, nggak cuma kenyamanan, tapi rasa sakit juga bisa membuat orang mundur. Kenyamanan dan penderitaan menurut saya itu dua hal yang harus selalu diwaspadai. Karena kenyamanan dan penderitaan atau rasa sakit itu bisa membuat orang mundur dari kesetiaannya pada Kristus. Saya berdoa supaya kita semua tetap memandang Yesus. Biarlah mata kita tertuju hanya kepada Yesus, karena Dia Tuhan yang setia. Saudara, ini ada sebuah quotes yang bagus. Kekuatan untuk berpegang teguh pada pengakuan kita, itu adalah kesetiaan Allah, bukan kesetiaan kita. Kita tidak menaruh harapan kita kepada kekuatan kita untuk memegang Allah, tetapi kepada kesetiaan Allah yang memegang kita. Karena Allah setia kepada kita, kita bisa setia kepada Allah. Amin, saudara. Jadi dasar fondasinya itu bukan kekuatan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kesetiaan kita. Kita ini rapuh, fragile. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk bisa bertahan sampai garis akhir, enggak, saudara. Hanya kesetiaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin, saudara. Mari andalkan kesetiaan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa tetap berdiri teguh di tengah godaan dan tekanan dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya. Haleluya. Iman, pengharapan, dan kasih. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan kasih. Ibrani pasal 10 tadi ayat 24, 25 ini marilah kita yang ketiga sekarang, ya. Marilah kita yang ketiga. Dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nih ayat 25 terkenal banget nih. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah quotes yang bagus saudara ya. Kalau nggak salah dari C.S. Lewis deh, seorang teolog namanya C.S. Lewis. Saya ngutip dari beliau ini saudara ya. C.S. Lewis tulis begini, karya Yesus yang sempurna tidak hanya mengubah hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita satu sama lain. Jadi memang ada aspek vertikal, betul. Yesus berkorban, mati, bangkit buat kita supaya kita punya loving relationship with God. Itu vertikal, betul. Tapi enggak cuma itu, tapi juga Yesus mendamaikan kita juga dengan sesama. Makanya hukum yang terutama itu, apa saudara? Hukum yang terutama, yang pertama apa? Loving God. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan yang pertama, setara, adalah apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia. Katakan loving God and loving people. 2, 3. Loving God and loving people. Kalau saudara mau hidup Kristenmu berarti, saudara tahu makna hidupmu yang sesungguhnya itu ada di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau saudara keluar dari desain itu, saudara pasti hampa, kosong. Saudara gak bisa menikmati kebahagiaan. Karena kita didesain untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti ikan didesain untuk hidup dalam air. Kalau ikan keluar dari air, mati dia. Karena memang desain atau rancangan Tuhan untuk ikan hidup di dalam air. Dia gak boleh keluar dari air. Kalau dia keluar dia mati. Sama, manusia itu didesain untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau dia keluar dari rancangan Tuhan itu, kering dia, hampa dia, kosong dia, mati dia. Fisiknya memang gak mati, tapi dalamnya mati. Gak ada lagi sukacita, gak ada lagi damai sejahtera, gak bisa menikmati kebahagiaan internal. Karena kita diciptakan untuk dia dan juga untuk sesama. Saudara, sekali lagi, teks ini bicara orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan, saudara. Dan penulis surat Ibrani memberikan sebuah tuntunan bahwa komunitas orang percaya itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani murid-murid Yesus. Kita gak mungkin bisa bertumbuh di dalam Kristus tanpa ada komunitas. Ya, ini tema bulan April adalah komunitas untuk bangkit dan jadi pemenang. Jadi Tuhan desain kita bukan hanya supaya kita punya hubungan intim dengan Tuhan saja, ya, tapi Tuhan juga mendesain kita untuk punya hubungan kasih dengan sesama, khususnya orang-orang percaya. Makanya tadi kita nyanyi lagu yang dari kecil kita udah sering dengar ya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Gimana saudara? Tiada yang dapat memisahkan kita, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Hari ini kurasa bahagia. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi gerejanya. Kita mengasihi keluarga rohani kita, ya. Saudara, gereja, persekutuan orang-orang percaya, komunitas rohani, itu sangat penting untuk pertumbuhan rohani. Karena kalau saudara tidak punya komunitas rohani, saudara tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan mengasihi kalau kita cuma hidup sendirian saja? Bagaimana kita bisa belajar rendah hati kalau kita gak mau bergaul dengan orang lain? Gak mau bangun hubungan dengan orang lain? Bagaimana belajar rendah hati? Bagaimana belajar untuk mengampuni kalau gak ada orang yang pernah menjengkelkan kita? Atau kalau nggak ada orang yang pernah melakukan hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi kita. Kita belajar mengampuni itu kan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang menyebalkan, orang-orang menjengkelkan. Jadi artinya komunitas itu penting sekali untuk pertumbuhan rohani kita, saudara. Allah membentuk kita memang bisa dengan berbagai macam cara. Tapi cara utama Allah untuk membentuk saudara dan saya menjadi
serupa dengan Tuhan Yesus, dewasa secara rohani, itu adalah melalui komunitas. C.S. Lewis tulis gini saudara ya, Kristus bekerja di dalam kita memang benar melalui segala macam cara, tapi di atas semua itu dia bekerja di dalam kita melalui satu sama lain. Kita adalah pembawa Kristus untuk satu sama lain. Dari sini kita bisa memahami bertumbuh dalam Kristus itu bukan proyek individu. Yang penting gue sama Tuhan aja gitu ya. Sering gak dengar orang ngomong gitu? Gak usah tertanam di gereja lokal, online aja ya kan. Kita bisa cek gereja mana aja, yalah kayak cek toko sebelah. Cek gereja mana aja, mau kebaktian di mana aja, dengar khotbah bagus-bagus di YouTube. Gak usah tertanam di gereja lokal, yang penting gue dengan Tuhan. Gak butuh pertemuan-pertemuan onsite, kumpul-kumpul, ngapain nyakitin hati, ketemu orang, ya munafik. Kita sering dengar, udah banyak orang memilih jadi mengisolasi diri dengan alasan yang penting gue sama Tuhan, yang penting saya aja dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan itu tidak benar. Karena kebenaran firman Tuhan mengajarkan aspek vertikal, yes. Tapi untuk bertumbuh dewasa enggak cuma vertikal. Saudara harus punya komunitas rohani. Dan saya harus akui dengan jujur saya ngakui, saya setuju. Tidak semua orang gereja itu nice. Ada enggak yang munafik? Ada. Ada enggak yang nyebelin? Ada. Ada yang menjengkelkan. Halo? Ada. Jangan bilang enggak ada. Ya. Ada, kita ini bukan malaikat, kita masih bisa meleset. Saya selalu ngomong sama jemaat BIC ini kan sekarang banyak tamu ya. Tapi kalau di jemaat BIC kita punya nama komunitas kita tuh namanya Cool, Community of Love. Itu dari Bapak Rohani kita Pak Niko ya, dulu Family Altar sekarang jadi Community of Love, Cool. Saya selalu ngomong gini sama jemaat BIC bahwa Cool, Community of Love itu bukan komunitas orang sempurna. Saya selalu ngomong gitu, supaya bisa atur ekspektasi. Karena kita tuh kadang punya ekspektasi sama orang terlalu tinggi, apalagi sama pendeta. Jadi ketika pendeta jatuh, jemaatnya jatuh semua. Karena ekspektasinya pendeta itu udah kayak Tuhan gitu ya. Padahal pendeta juga sama, orang berdosa yang diterima oleh Allah bukan karena kebaikannya, tapi karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita harus sadar nih, ini harus benar dulu nih, supaya saudara bisa atur ekspektasi. Soalnya kita kecewa sama orang karena ekspektasi kita, realita gak sesuai ekspektasi kan. Saudara udah pasang standar, ketika orang itu nggak sesuai standar, saudara jatuh kecewa, ya kan gitu. Jadi saya sekarang harus kasih tahu, karena Alkitab mengajarkan kita semua orang-orang berdosa. Kita bisa masuk surga bukan karena kita baik, kita bisa masuk surga diterima Allah, sepenuhnya disayang oleh Allah, itu karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus, karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri masih berdosa dan kita sedang ada dalam proses, yang namanya proses. Saudara, kita ini kan murid Yesus ya, halo, amin. Murid masih bisa gagal enggak? Ayo saudara yang student, apa nilainya A semua, halo. Kadang-kadang meleset juga, B, C juga, kadang-kadang, sorry, ada yang fail juga kan. Iya, saya dulu jadi student nilai matematika, fisika, kimia, saya enggak pernah angka 7, 5, 6, 5. Jadi kalau ngomongin mafia sama saya, saya paling stres saudara ya, matematika, fisika, kimia. Itu 3 itu saya gak pernah dapat nilai 10. Cuma mentok di angka 7. Kok jadi curhat? Maksudnya ya nggak sempurna gitu maksudnya. Ya, saya kuatnya di IPS gitu tuh kuat. Tapi kalau udah matematika, fisika, kimia langsung saya pusing ya. Makanya saya senang sama jemaat yang pinter-pinter ini matematika, fisika, kimia. Tadi song leader kita tuh S3 saudara ya. Wih, itu pinter banget matematikanya ya, luar biasa. Evandi. Oke, saudara, kita kembali lagi ke sini ya. Saya lagi ngomongin apa sih? Saya lagi ngomongin komunitas. Jadi saudara harus mengerti ya bahwa komunitas rohani, komunitas gereja itu bukan kumpulan orang-orang sempurna, tapi kumpulan orang-orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan sedang belajar untuk bertumbuh di dalam Kristus. Namanya belajar ya masih bisa salah. Namanya belajar ya masih bisa meleset. Itu sebabnya saudara dalam hidup bergereja kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang perilakunya nggak sesuai ekspektasi kita atau menyebalkan lah ya, nggak
nggak cocok lah, kita nggak suka lah gitu ya. Dan anyway Tuhan nggak perintahkan kita untuk suka dengan semua orang, nggak juga, tapi Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang kita nggak suka. Nggak ada yang amin ini. Karena dari situlah, dari situlah kita bisa belajar karakter Yesus. Bagaimana kita bisa belajar kasih, apa itu sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana kita bisa belajar melayani kalau kita nggak mau bangun hubungan dengan orang lain. Nggak bisa saudara. Itu sebabnya kita semua harus komitmen tertanam di gereja lokal. Amin saudara. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke BIC sebagai tamu liburan, tapi kan setelah itu kembali ke Indonesia, Saudara kan ada di gereja lokal masing-masing. Karena saya percaya bahwa kita bisa dewasa secara rohani kalau kita ada di dalam komunitas. Nah, secara cepat Saudara ya, kalau kita baca ayat 24 sampai 25 tadi nih, mana? Nah, ini dia. Di ayat 24 dan 25 ini Saudara, saya akan coba secara cepat ya. Ada 4 karakteristik dari komunitas yang berpusat kepada Yesus ya. Ada 4 karakteristik Saudara dari komunitas yang berpusat kepada Yesus. Atau kalau dalam konteks BIC Korea adalah 4 karakteristik cool ya, community of love yang berpusat kepada Yesus. Inilah yang kita hidupi ya di dalam komunitas kecil kita, small group kita. Yang pertama, kita menghidupi kebenaran yang bernama memperhatikan. Katakan memperhatikan. Tadi dikatakan marilah kita saling memperhatikan. Ya, Saudara, kata memperhatikan di sini dalam bahasa aslinya tuh artinya kita memikirkan secara mendalam. Itu maksudnya. Jadi kita memikirkan secara mendalam orang-orang yang ada di komunitas kita ya. Jadi setiap kali saudara kumpul, kalau di BIC kan cool ya, kalau sudah kumpul di cool, community of love, saudara mulai perhatiin, kan gak banyak tuh orangnya, kan small group ya, small group itu kalau di BIC cuma 5, 6, 7 ya, gak banyak saudara ya. Karena kalau kebanyakan jadi juga susah ya, jadi lebih maksimal ya, maksimal 12 sebetulnya murid Yesus ya, 12. Tapi kita jumlahnya kecil, justru di jumlah yang kecil itulah kita bisa mempraktekkan ini dia, saling memperhatikan. Ya kan, kalau jumlah besar begini kan susah perhatiinnya. 20 orang lebih, aduh udah pusing saudara ya. Ada yang kelewat biasanya kalau udah begitu banyak jumlahnya. Ya tapi kalau cuma 5 orang kan udah jelas, 6, 7, ya 5 sampai 7 orang saudara, di situ Tuhan taruh hati di hati kita ya. Jadi setiap kali sudah kumpul dalam komunitas, jangan lupa ini ya. Setiap kali kumpul dalam komunitas, saudara mulai pikirin, what can I do to help you? Apa yang saya bisa lakukan untuk membantu kamu bertumbuh di dalam Kristus? Tolong dicatat. Ya, jadi saudara yang ada di Cool, kita nggak cuma hahaha, kita nggak cuma makan bareng, nggak cuma senang-senang, itu bagus, hahaha, makan bareng, senang-senang, jalan bareng, piknik bareng, main bareng, that's good, itu sangat bagus, tapi nggak cuma itu. Nggak cuma itu. Tapi Tuhan mau ketika kita kumpul, kita mengajukan pertanyaan di hati. Apa yang saya bisa bantu untuk membuat kamu bertumbuh di dalam Kristus? Itu karakteristik yang pertama dari komunitas rohani yang berpusat kepada Yesus. Pikirkan orang lain supaya orang lain itu bisa bertumbuh. Amin saudara. Yes, yang kedua sekarang ya, yang kedua adalah mendorong. Katakan mendorong. Di ayat 24 tadi dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Kalau mendorong itu kan berarti mengganggu zona nyaman ya. Kan udah nyaman gitu ya, aduh aku udah nyaman nih di sini terus didorong. Nyaman enggak? Enggak saudara ya. Jadi ternyata dalam bahasa aslinya menarik, kata mendorong itu artinya mengganggu kenyamanan. Karena kalau orang bertahan dalam zona nyaman, itu juga berbahaya. Dia bisa mengalami stagnasi, nggak berkembang, nggak maju. Saudara, Tuhan nggak mau kita hidup seadanya. Dengarkan saya. Saya setuju sama Max Lucado. Max Lucado tuh ngomong gini, Tuhan Yesus itu memang menerima kita apa adanya, selama-lamanya bahkan ya.
Kita meninggal dunia kapanpun pasti ke surga. Karena Yesus memang terima kita apa adanya. Tapi kita kan belum mati ya, masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Tapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita apa adanya. Nangkap gak? Kalau saudara jadi murid Yesus, Tuhan cinta kita selama-lamanya. Kapanpun kita meninggal, kita pasti sama Tuhan. Tapi kita kan belum meninggal, kita masih hidup di dunia ini. Dan Tuhan gak akan biarkan kita apa adanya selama hidup di dunia ini. Tuhan mau kita berbuah, Tuhan mau kita produktif, Tuhan mau kita menjangkau jiwa, Tuhan mau kita mengupgrade karakter kita. Kalau dulu egois, Tuhan akan upgrade menjadi orang yang mau melayani. Kalau dulu suka marah-marah, kepahitan, dendam, najis hidupnya, Tuhan akan upgrade karakter kita supaya kita mau mengampuni, hidup kudus, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kejujuran dan lain sebagainya. Dan untuk bisa mengupgrade karakter kita untuk menjadi seperti Kristus, komunitas itu adalah support system kita. Gimana bisa saling mendorong kalau cuma sendirian di kamar nonton online terus? Gak bisa. Siapa yang mau dorong kalau cuma nonton online? Ya, saudara, gak bisa. Saudara harus ada di gereja lokal supaya saudara didorong, diganggu kenyamanan saudara supaya saudara bisa maju, saudara lebih dewasa, lebih rohani dari sebelumnya. Amin, saudara. Ini ada ayat terkenal ya. Amsal 27 ayat 17, besi, menajamkan besi, orang, saudara, besi itu ditajamkan bukan karena dielus-elus ya, karena dipeluk, enggak tajam tuh besi kalau cuma dielus-elus sama dipeluk terus. Saudara, kita butuh gosokan ya, besi itu menjadi tajam kalau dia digosok, dia digesek, dan itu memang menyakitkan karena mengganggu kenyamanan. Orang yang udah nyaman hidup dalam kepahitan, didorong untuk mengampuni. Waduh, itu nyakitin hati dia. Karena kepahitan itu zona nyaman dia. Tapi dia masuk komunitas rohani, terus bicara tentang kasih pengampunan, kasih pengampunan, kasih pengampunan. Itu zona nyamannya diganggu. Saudara ya, itu dia pasti sakit. Itu dia lagi ditajemin tuh. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya sering sharing ini juga di Jemaat BIC, manusia itu punya 3 area dalam hidupnya. Yang pertama itu area terbuka. Saya tahu siapa saya dan orang lain juga tahu siapa saya. Oke, itu area terbuka, nggak ada yang disembunyiin. Aku tahu siapa aku, orang lain juga tahu siapa aku. Siapa aku? Aku pendeta, ya kan, Dedi Santoso namanya, istrinya Susan namanya ya, anaknya El Reno, semua tahu ya. Itu area terbuka, nggak ada yang disembunyiin. Tapi manusia juga punya yang kedua, yaitu area rahasia. Rahasia itu artinya aku tahu siapa aku, tapi orang lain tidak tahu siapa aku. Makanya kita pernah dengar lagu ini kan, dalam tawa mereka tersimpan duka. Loh kok bisa? Karena ada area rahasia. Wah, rasanya gembira, orangnya bahagia. Tahu-tahu bunuh diri. Loh, ya saya pernah punya saudara yang begitu. Saya kaget, dia minum Baygon sampai meninggal, saudara. Padahal dia melayani, dia kalau saya ketemu dia ngomongnya semangat, riang, gembira. Si cici ini, bukan cici kandung ya, minum Baygon meninggal. Dan ketika dilihat di laci, di kamarnya, di laci itu ternyata dia tulis banyak surat, itu baru ketahuan sama orang tuanya setelah meninggal telat. Itu isi suratnya, waduh. Saudara, jadi ternyata di dalam tertawanya dia, itu hatinya sedang menangis. Dan dia gak mau cerita kepada siapapun. Aduh, saudara please. Saudara harus cerita, saudara, terbuka. Keterbukaan itu awal dari pemulihan, amin. Ya. Anyway, saya kembali ke sini. Yang ketiga, manusia itu punya yang namanya area buta. Area buta itu artinya aku tidak tahu tentang diriku, tapi orang lain tahu. Nah, setiap orang itu jangan so tahu. Kita nggak boleh so tahu. Bilang kanan kiri, jangan so tahu. Ya, kita nggak boleh so tahu, karena kita tidak maha tahu. Halo, amin. Yes, kita harus rendah hati. Kita harus terima masukan orang. Kita harus terima kalau ditegur orang. Kalau ada orang kasih masukan, kasih nasihat, bilangnya apa?
Terima kasih. Jangan ngamuk, kan kita udah diterima sama Tuhan. Ya, udah kita feel secure lah, rasa aman. Kita tuh berharga bukan karena penilaian orang, pengakuan orang, tapi karena Yesus. Ya kan? Jadi kalau ada orang kasih nasihat bukan mau nyerang kita, menghakimi kita, enggak. Karena ada blind spot. Ada titik buta dosa yang kita enggak tahu, orang lain tahu. Khususnya orang-orang terdekat kita. Dan mereka akan kasih masukan. Dan itu justru adalah sahabat yang sejati, saudara. Ya, sahabat sejati itu bukanlah mereka yang selalu setuju dengan kita. Sahabat sejati, saudara sejati itu bukanlah orang yang selalu sependapat dengan kita. Justru itu berbahaya. Kalau saudara punya sahabat yang selalu setuju, selalu sependapat sama saudara, hati-hati, itu justru bahaya itu, saudara ya. Itu menjerumuskan. Atau dia bukan mungkin gak peduli sama saudara karena dia lihat kekurangan kelemahan tapi dia gak mau ngomong ya karena takut. Saudara, sahabat sejati itu adalah orang yang berani untuk berkonfrontasi. Orang yang berani untuk tidak sependapat, tidak setuju. Tapi itu demi kebaikan. Supaya orang yang menjadi sahabatnya itu lebih maju, lebih baik. Ya, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi komunitas yang benar itu adalah komunitas yang akan mendorong kita dalam kasih. Dorongnya pakai kasih ya, tadi udah jelas lagi. Bukan dorong karena kepahitan ya, tapi mendorong dalam kasih dan mendorong dalam pekerjaan baik. Supaya tidak ada satupun dari orang-orang komunitas kita yang terhilang dan tersesat. Pastikan mereka semua kita jaga sampai akhir hidup tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga adalah menasehati. Tadi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadat, tapi kita harus saling menasehati. Nah, saudara, kata menasehati di sini dalam bahasa asli artinya memberi dukungan. Katakan dukungan, 2, 3. Memberi dukungan, encouragement. Ya. Jadi saya senang sekali dengan Alkitab. Menurut saya Alkitab ini seimbang. Ya, karena selain kita berani berkonfrontasi, tapi kita juga harus memberi dukungan. Karena kalau konfrontasi melulu, kepahitan nanti. Jadi kita harus seimbang, jangan konfrontasi melulu, kepahitan nanti ya. Tegur terus, ya kepahitan nanti, jangan. Tapi juga harus ada encouragement. Seimbang, harus balance, harus ada dukungan. The power of supporter itu penting. Orang kalau main bola nggak ada penonton, sama orang main bola banyak penonton, itu atmosfernya beda. Makanya sampai ada cheerleaders ya kalau main basket atau pertandingan. Karena itu penting sekali, saudara. Orang-orang yang memberi semangat itu penting. Dukungan orang lain itu bisa membuat kita semangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pertandingan iman kita. Amin. Makanya saudara jangan sendirian. Pastikan saudara punya komunitas yang akan menegur tapi juga akan mendukung saudara supaya saudara bisa selesaikan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah ibadah bersama. Saya undang pelayan untuk maju. Ibadah bersama. Saudara, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Menurut saya kalimat ini sangat menarik. Kenapa? Karena begini, sekali lagi konteksnya surat Ibrani adalah orang-orang Kristen itu sedang mengalami penganiayaan, saudara. Karena iman mereka kepada Kristus. Tapi penulis surat Ibrani bilang begini, kita lagi dianiaya nih, ya udah jangan beribadah. Kita lagi dianiaya, ya udah kalian ibadahnya di rumah aja ya, sendirian. Enggak tuh. Situasinya lagi penganiayaan, situasinya lagi penuh penderitaan. Tapi penulis surat Ibrani justru bilang gini, pertaruhkan diri kamu untuk ibadah bersama. Situasinya lagi gak nyaman, tapi penulis bilang apa? Ibadah bersama. Pertaruhkan dirimu untuk pertemuan-pertemuan ibadah bersama. Jangan menjauh justru. Kenapa? Karena Tuhan menopang iman kita melalui komunitas. Saudara, ada sebuah quotes terakhir saudara ya, sebelum kita berdoa. Yang dipertaruhkan dalam mengabaikan ibadah bersama bukan hanya sekedar kehadiran kita di gereja, tapi iman kita di dalam Kristus. Kita sangat membutuhkan satu sama lain untuk bertumbuh dalam Kristus. Komunitas itu penting. Karena komunitas itu adalah cara Tuhan untuk menopang iman kita supaya kita tidak menyerah dengan arus dunia. Supaya kita gak menyerah dengan budaya dunia yang menentang Yesus. Budaya dunia yang menentang Alkitab, materialisme, konsumerisme, sekularisme, hedonisme,
LGBT, free sex. Wah, banyak banget saudara, banyak sekali sekarang lagi terus menyerang iman Kristen. Ateisme, free thinker, agnostisisme, isme banyak-banyak. Isme yang menentang Alkitab, menentang pernikahan monogami, menentang pernikahan satu pria dengan satu wanita. Kita lagi ditentang sekarang. Ada banyak negara-negara yang sudah mulai mensahkan pernikahan sejenis. Iman Kristen lagi dalam penderitaan. Sekarang ini siapa bilang kita sedang dalam posisi yang nyaman? Kita sedang dalam posisi menderita. Banyak orang Kristen jatuh, gak kuat menghadapi budaya dunia yang begitu kencang. Saudara, yang hari ini, kalau saudara gak ada di komunitas, saudara bisa dihabisi oleh dunia ini. Kita kan domba ya saudara ya, Yesus gembala, kita domba. Tahu gak cara domba menyelamatkan diri? Dia tetap stay sama gerombolan domba lainnya. Karena binatang buas gak mau menyerang domba yang lagi bergerombol sama domba lainnya. Males. Binatang buas itu menyerang domba kalau lagi sendirian. Domba kalau sendirian dihabisin sama binatang buas. Tapi kalau domba ada sama gerombolan domba lainnya dan dia dekat sama gembala, aman. Ada perlindungan, ada protection. Itu sebabnya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Karena hari-hari ini semakin sukar. Marilah kita saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Hari ini kita belajar kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan iman, kehidupan pengharapan, dan kehidupan kasih. Kini aku percaya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan, tidak jadi pendengar saja, tapi saudara mau komitmen melakukan firman Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami berserah sepenuhnya pada kehendak kebenaran-Mu yang menuntun, yang memimpin kami. Biarlah kami punya kehidupan di dalam Kristus, hidup di dalam iman, hidup dalam pengharapan, dan hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami mau komitmen dengan gereja lokal, komunitas rohani, karena kami tahu itu adalah cara utama Tuhan membentuk, mendewasakan karakter kami, mendidik dan memperlengkapi kami supaya kami menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang akhirnya siap untuk masuk dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan. Tuhan, kenyamanan kami terganggu memang. Tuhan, ada rasa sakit yang kami alami, ada luka yang kami alami, ada konflik, ada benturan, ada gesekan Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tetap berdaulat di setiap musim hidup kami. Bahkan air mata kami Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Dan Tuhan, hari ini kami terima kekuatan yang baru. Hari ini kami terima kemampuan untuk bisa bertahan sampai garis pertandingan iman kami berakhir. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati setiap orang yang ada di ruangan ini. Mungkin mereka sedang mengalami rasa sakit, mereka sedang mengalami kehilangan, kegagalan, mereka sedang mengalami kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi. Mungkin ada hari-hari di sini yang sedang mengalami kegagalan, kesepian dalam hidup mereka. Hari ini terima damai sejahtera Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kekuatan yang baru dari Tuhan yang membuat kau bangkit jadi pemenang dan membuat kau bisa terus menjalani pertandingan iman-Mu setia sampai akhir. Dalam nama Yesus, aku berdoa tidak ada satupun dari orang yang di ruangan ini terhilang, tersesat dan menyerah Tuhan dalam menjalani iman mereka di hari-hari yang sukar ini. Di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, di mana iblis terus dengan tipu muslihatnya mendistract kami supaya kami kehilangan iman, pengharapan dan kasih.
Hari ini terima dalam nama Yesus. Lepaskan belenggu ketakutan, lepaskan belenggu kecemasan, kegelisahan, lepaskan dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu frustasi, belenggu-belenggu putus asa, hari ini terima the spirit of life. Roh yang hidup, roh pengharapan, turun dalam nama Yesus. Iman dibangkitkan, pengharapan diaktifkan, dan kasih kembali berlimpah-limpah dalam hidup umat-Mu. Bahwa kami punya roh yang menyala-nyala, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh rabasanda karalaba, shanda karalaba lalarabas. Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah kita, kekuatan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha.